Fit. Oke, baik. Assalamualaikum, apa kabar? Oke, ketika Pak Fadil nanti bilang apa kabar, dijawab baik ya. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, how are you? Fine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, pripun kabare? Sae. Alhamdulillah, kalau semuanya kabarnya sae atau baik. Sebelum kita belajar ya hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke? Ketika Pak Fadil bilang isti'dadan, maka semuanya sikap berdoa, tangannya di depan dada. Bisa? Oke, isti'dadan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa dihitung ini ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, hari ini sebelum kita belajar tentang kecerdasan artifisial, sebelum kita tahu apa sih kecerdasan artifisial itu, kita mau nyanyi dulu. Mau apa mau? Oke. Sebelumnya ada yang tahu nggak lagunya Balonku Ada 5? Tahu lah ya, semuanya kan di sini sudah pernah kecil ya. Oke. Ya, hari ini kita akan coba menyanyikan lagu Balonku Ada 5, tetapi liriknya akan diganti dengan yang ditampilkan sama Pak Fadil. Kita akan nyanyi bersama-sama ya. Oke, sebentar. Pak Fadil akan play instrumennya dulu. Kita akan nyanyi bersama-sama. Oke, sebentar ya. Oke. Boleh kasih ambil tepuk-tepuknya dong. Oke. Kita nyanyi Balonku Ada 5. Ya, mulai. Aku ada banyak, bantu kita semua belajar dan bekerja, makin mudah jadinya. ChatGPT menjawab, robot bantu bekerja, kecerdasan artifisial untuk kita semua. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Mau lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya, sudah cukup. Sudah cukup. Oke, baik. Kita lihat. Nah, barusan kita nyanyi lagu Balonku Ada 5, tetapi ternyata lirik lagunya itu diganti. Iya, kira-kira kenapa kok bisa gini? Kira-kira Pak Fadil ini bikin sendiri atau enggak? Gak mungkin, tidak sepintar itu Pak Fadil. Iya. Jadi kita bisa bikin lagu, bisa bikin banyak hal sekali, ya. Bisa bikin apa yang ada di luar pikiran kita. Ternyata kita mampu untuk bisa membuatnya karena yang pertama adalah bantuan kecerdasan artifisial. Ya, ini adalah salah satu contoh dari kecerdasan
artifisial. Pak Fadil suruh ChatGPT buat coba bikinin lagu materi tentang kecerdasan artifisial tapi pakai nadanya balonku ada 5. Kira-kira bisa nggak? Ternyata AI itu bisa. Ternyata AI itu pintar. Nah, hari ini kita akan membahas kenapa AI itu sangat pintar dan yang lain sebagainya. Baik, sebelum kita membahas itu, kita akan belajar tentang, kita harus tahu tentang tujuan pembelajarannya dulu ya. Biar nanti di akhir pembelajaran, yang pertama kita semua mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial yang meliputi definisinya, karakteristik dan cara kerjanya. Dan yang kedua, bisa mengidentifikasi macam-macam dari kecerdasan artifisialnya. Jadi Pak Farid nanti akan kasih contoh dan kalian semua akan menentukan kira-kira ini AI atau bukan, seperti itu. Sebelum kita belajar tentang AI itu apa, kita harus tahu dulu alasan kita belajar itu apa sih? Ya, alasan kita belajar gak tiba-tiba hari ini Pak Farid mau ngajar ini deh gitu, enggak. Jadi sebenarnya kita belajar kecerdasan buatan itu kita juga belajar belajar tentang agama kita juga. Kita juga disuruh untuk belajar. Kenapa? Karena ini di dalam paradigma Islami, murid memahami bahwa kecerdasan artifisial itu hanyalah ciptaan manusia yang terbatas. Meskipun pintar, tapi AI itu terbatas. Bahkan Allah menegaskan dalam Quran surah ayat Al-Isra ayat 85 yang isinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Biar kita menyadari bahwa sehebat apapun AI itu tetap terbatas dibanding dengan ilmunya Allah. Jadi AI harus digunakan untuk kebaikan, bukan keburukan. Sepakat? Baik, kita akan mulai sekarang. Nah, sekarang coba dilihat di layar, apa yang bisa dilihat di layar ini? Ada yang bisa coba angkat tangan? Anak terbang. Selain itu, boleh ada anak-anak? Ilmu membawa kita untuk terbang menjadi lebih tinggi. Ada yang lainnya? Kayak Aladin, magic ya, naik buku. Nah, di sini dijelaskan bahwa buku itu bisa digunakan sebagai kendaraan kita untuk mencapai sesuatu yang tinggi. Ya, untuk mencapai suatu keilmuan yang tinggi. Ini hampir sama seperti AI atau kecerdasan buatan. Jadi, kecerdasan buatan itu apa? Kecerdasan buatan itu seperti anak-anak yang rajin belajar. Semakin dia banyak belajar, semakin dia tahu banyak hal. Nah, AI adalah seperti itu. AI adalah seperti anak kecil yang bisa berkembang setiap harinya kalau kita kasih data terus-menerus. Maka dari itu dinamakan dengan kecerdasan buatan. Cerdas itu artinya bisa berkembang. Gak cuma menghafal aja, tapi bisa berkembang. Kita coba. Nah, ini adalah AI adalah otak buatan yang bisa belajar terus-menerus. Otaknya buatan karena dibuat oleh manusia. Ya, oke, baik. Nah, ada yang bilang kecerdasan buatan, ada yang bilang artificial intelligence, ada yang bilang kecerdasan artifisial. Itu semuanya sama dengan definisi dari mesin cerdas. Mesinnya bisa berpikir. Jadi hari ini kita akan coba cari tahu dulu apa sih bedanya mesin yang cerdas sama mesin yang biasa aja. Ya, oke, baik. Nah, ini untuk yang mesin biasa dulu. Di sana ada gambar boneka. Pak Fadil analogikan dengan boneka. Kenapa boneka? Karena boneka itu hanya bisa diprogram sama manusia aja, tidak bisa bergerak sendiri. Boneka itu bisa dimainkan, ya kalau kita menggerakkan bonekanya,
kalau nggak disuruh bergerak, ya nggak bisa kayak gitu. Maka dari itu mesin biasa punya beberapa karakteristik. Yang pertama tuh cuma melakukan perintah yang diprogram saja. Kalau programnya disuruh maju sama mundur, selama hidupnya nggak bakalan bisa ngadep kanan kiri, ya maju sama mundur. Yang kedua, tidak bisa menyesuaikan diri. Sudah saklek, udah diem aja. Disuruh A ya A, disuruh B ya B, kayak gitu. Dan yang ketiga, tidak bisa belajar, hanya bisa diperintah. Sampai di sini dulu. Ada yang bisa memberikan contoh dari mesin biasa yang ada di sekitar kita? Siapa, silakan angkat tangan. Kalkulator. Kenapa kira-kira mau kalkulator tuh? Nah, benar. Kalkulator kalau disuruh coba hitung 5 kali 2, kalau disuruh aja nggak dipencet, ya nggak bisa. Ya, berarti betul apa salah? Benar. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Mesin cuci. Kira-kira mesin cuci itu pintar atau tidak? Biasa. Ya. Jadi ada mesin cuci, Pak. Ada sekarang mesin cuci itu yang pintar, ada yang biasa. Jadi sekarang sudah AI itu sudah merambah ke banyak teknologi. Sekarang bahkan ada mesin cuci yang nggak usah yang dia itu sudah tahu kalau sudah bersih, kebersihannya tingkatnya seberapa, maka dia akan berhenti. Dia bisa membuang airnya sendiri, dia bisa ngisi airnya sendiri secara otomatis. Ya, oke. Sekarang kita yang kedua. Jadi sekarang bedanya sama mesin cerdas apa? Mesin cerdas itu karakternya dia itu bisa belajar. Makanya tadi Pak Fadil jelaskan kenapa seperti anak. Karena anak itu selama sehari-harinya dia itu semakin berkembang kalau semakin belajar. Dia juga bisa menyesuaikan diri tanpa diperintah. Gak perlu disuruh ke depan. Kalau dia punya inisiatif, dia pasti ke depan. Dan dia juga bisa membuat keputusannya sendiri berdasarkan pengalaman yang dia punya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan sedikit bermain-main. Kita akan sedikit menebak-nebak. Oke, kira-kira yang mau ditampilkan apakah masih cerdas atau bukan? Cerdas. Kenapa cerdas? Karena sudah bisa diperintah, bisa bikin keputusan sendiri, bisa jawab. Bahkan kita tanyanya satu kalimat, jawabnya itu 10 paragraf. Sangat hebat sekali. Maka ini juga bisa disebut dengan mesin cerdas. Baik, selanjutnya kalau Google Maps cerdas nggak? Oh, cerdas. Karena dia bisa tahu jalan mana yang ramai, jalan mana yang banyak hambatannya, jalan mana yang cepat, seperti itu. Maka dia bisa bikin keputusan untuk yang menggunakan. Oke, terakhir nih, kalau kalkulator gimana? Oh, tadi sudah dibahas kalau kalkulator. Berarti kita sudah punya jawabannya, yaitu mesin biasa. Oke, baik. Kita sudah menjawab bersama-sama untuk hari ini. Selanjutnya Pak Fadil akan minta, Pak Fadil akan bagikan kertas di sini, Kita akan sedikit main game di sini. Pak Fadil akan bagikan kertas, Kita akan menjawab tanpa suara, tanpa gerakan, tanpa apapun, hanya menggunakan kertas. Oke, Pak Fadil akan bagikan dulu kertasnya. Oke, baik. Boleh pinjam satu Pak Fadil? Baik. Semuanya silakan. Sebentar lagi Pak Fadil akan memberikan pertanyaan dengan 4 opsi A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. Gimana Pak cara menjawabnya? Nanti Pak Fadil akan scan dengan HP-nya Pak Fadil. Gimana caranya? Silakan nanti kalau menjawab
silakan diangkat kertasnya. Kemudian yang bagian atas ada huruf kecil. Berarti kalau hurufnya di bagian atas berarti itu jawabannya. Pak, berarti kalau kayak gini milih apa? Apa ini berarti milih D. Kalau milih A, berarti tinggal di diputar aja. A-nya di bagian A atas. Milih B, ini C, ini berarti bisa. Oke, pasti kita bisa. Kita langsung coba. Soalnya oke, baik. Silakan. Sudah ada pertanyaan di depan. Silakan dijawab sesuai keyakinannya masing-masing. Bapak akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tidak menjawab dengan suara. Oke, silakan semua diangkat jawabannya. Bapak akan pindah jawabannya. Oke, silakan. Oh, nggak kelihatan barusan. Ya, oke. Oh, ada 5 jawaban. Bayar 1, 4, berapa itu? 6, 2 dan 1. Kira-kira jawaban yang benar apa? Kira-kira jawaban yang benar? Oh, salah semua. Tidak apa-apa. Kita akan belajar lagi. Iya. Oke, oh udah kelihatan ya. Ini salahnya Pak Fadil, memang terlalu kecil, maaf ya. Oke, yang kedua, selanjutnya. Ya, silakan. Kita akan jawab 2 soal saja. 3, 2, 1. Silakan diangkat semuanya. Tidak perlu menjawab dengan kata-kata. Ya, hanya perlu aksi nyata. Oke, 6 yang menjawab. Jawaban yang benar adalah jawaban yang benar saya 1, 4, 5 dan 6. Baik, seperti itu ya, kira-kira ya. Baik, sebentar lagi silakan dikumpulkan lagi untuk kertasnya ya. Dan yang terakhir, sebelum Bapak diakhiri, kita harus memahami bahwa AI itu tidak bisa berpikir sendiri sebenarnya. Ya, tapi AI itu belajar dari data yang diberikan oleh manusia. Sama seperti murid kita yang belajar dari guru dan juga pengalaman, AI itu belajar dari pola yang diberikan. Apakah ada pertanyaan?
Ya, udah jelas ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Fadilah Manahiri untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas keceriaannya hari ini. Kita akhiri dengan doa bersama-sama dulu. Istidah dan doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.